Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang atau malam hari ini kita akan melanjutkan mempelajari metode ruqyah, di mana kemarin sudah kami sampaikan apa definisi ruqyah yang disampaikan oleh para ulama, dan kemarin kita sudah mempraktekkan satu metode ruqyah untuk mengecek ya dalam diri kita ada gangguan jin atau ain atau ada gangguan sihir atau sejenisnya semacamnya begitu. Karena kata Muhammad Abdullah Sadhan, beliau mengatakan bahwasanya bisa jadi loh penyakit medis itu diperparah oleh syaitan. Bisa jadi penyakit medis ya, tapi kemudian karena dia organ lemah akhirnya dimasukilah oleh jin atau syaitan, dan dia bersarang di situ, tinggal di situ, dan kemudian memperparah penyakit itu yang sehingga susah sembuhnya. Maka kemudian sejatinya apapun keadaan kita, sakit medis ataupun non medis, atau karena jin dan sihir atau ain, maka sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetap pengobatan yang tidak bisa dihindarkan, yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu pengobatan ruqyah syar'iyah. Ke dokter, ya tetap saja ke dokter. Ke tabib, tetap saja ke tabib. Ke pengobatan alternatif, tetap saja ke sana, nggak apa-apa. Pengobatan herbal, iya, jalani, nggak apa-apa. Tetapi yang pasti tidak boleh ditinggalkan adalah pengobatan ruqyah syar'iyah, yaitu penyembuhan dengan Al-Quran. Kenapa? Itu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi Muhammad sakit, maka beliau biasanya akan membacakan al-mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Atau juga beliau akan membacakan suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Sebagaimana ada segerombolan sahabat yang jalan di suatu kampung, di situ ada kepala suku yang tersengat kalajengking sampai dia jatuh tidak bisa jalan. Oleh sahabat ini diruqyah dengan apa? Dibacakan surah Al-Fatihah, langsung sembuh, Masya Allah. Ada yang ngomong gini, Ustadz, kalau cuman Al-Fatihah ya aku yo hafal. Oh, hafalnya sama-sama hafal, energinya beda, Bu. Ya, energinya beda. Kita semua ini hafal Al-Fatihah, saya yakin kita semua hafal Al-Fatihah. Tapi apakah energi Al-Fatihahnya setiap kita ini sama? Beda, Pak. Ada jin itu kalau dibacakan Al-Fatihah malah guyu. Kowe iki sapa? Imanmu sepiro? Ibadahmu sepiro? Dilehke sama jin, Pak. Tapi ada yang begitu baca Al-Fatihah, baru ayat pertama itu jinnya udah teriak-teriak kesakitan, Pak. Ada orang yang baca Al-Fatihah langsung sembuh sakitnya, tapi ada juga yang ketika dia sakit bacakan Al-Fatihah setahun baru sembuh. 2 tahun baru sembuh, dan bahkan kami, ustadz kami, guru kami 4 tahun baru sembuh, Pak. Proses ruqyah itu 4 tahun baru sembuh. Tapi kalau sekelasnya sahabat, baca Fatihah sekali sembuh, Pak. Kenapa? Energinya, Pak. Kenapa energinya itu bisa segede itu? Karena keimanan, ketakwaannya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah, dan kewara'annya. Maksudnya apa? Dalam tubuhnya itu tidak ada yang haram, subhat saja tidak ada. Lah kita ini kan kadang masih ada ya, kalaupun bukan haram, setidaknya ini ada makanan-makanan yang subhat, ada harta-harta yang subhat masuk dalam diri kita. Itu yang terkadang menjadikan bacaan kita ini kurang mandi, energinya itu kurang besar gitu, Pak. Bayangkan ya, Umar bin Khattab itu kalau lewat di jalan setan nyingkir, Pak. Kebayang enggak itu ya?
Coba kalau kita yang jalan, kira-kira setan nyingkir atau deket? Nemplok malahan. Tapi kalau sekelasnya Umar bin Khattab itu kalau jalan setan nyingkir. Kenapa? Sudah kesakitan. Ngelihat, kalau dalam bahasa kita, ngelihat cahayanya Umar saja sudah kesakitan. Makanya beberapa kali kita temukan, peruqyah itu baru datang, jinnya sudah takut, Mak. Belum dibacain, baru datang peruqyahnya. Seperti Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu baru datang saja, udah takut, Pak. Akhirnya apa? Nggak usah susah-susah baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan sebagainya. Begitu disuruh, keluar enggak? Oh iya, saya tak keluar. Contoh lagi siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad itu jangankan kok datang, Pak. Jin ditakuti dengan sendalnya Imam Ahmad itu takut, Pak. Jin, kamu keluar enggak? Kalau kamu nggak keluar, tak pukul pakai sendalnya Imam Ahmad. Itu jinnya pilih keluar, Pak. Itu baru sendalnya Imam Ahmad tuh ya, belum orangnya gitu yang datang. Yang datang tuh baru sendalnya Imam Ahmad. Siapa lagi? Khalid bin Walid, luar biasa, Pak. Khalid bin Walid itu diminta Rasulullah, Khalid, itu di sana ada kuburan, ada pohon yang disembah-sembah orang. Hancurkan, Khalid. Khalid siap, sami'na wa ta'na. Khalid berangkat, Pak. Ternyata di pohon itulah Khalid bin Walid diwerui jin yang penunggu dari pohon itu, Pak. Jadi jin ini menampakkan diri, jin penjaga pohon itu menampakkan diri supaya kemudian menakut-nakuti Khalid dan supaya Khalid nggak jadi nebang pohon itu. Khalid kok ditakuti, Pak. Khalid itu takutnya sama manusia, takutnya sama makhluk sudah putus, Pak, urat takutnya. Begitu Khalid ditampakkan jin perempuan si penjaga pohon tadi, apa yang dilakukan Khalid? Keluarkan pedangnya, bismillah, tebas, del, mati, Pak. Sama, peruqyah itu yang paling berat adalah kekuatan mental, Pak. Kalau peruqyah itu ada rasa takut sedikit saja, itu jadi celahnya mereka syaitan. Akhirnya nanti apa? Bacaannya peruqyah di elon-eloni, Pak. Bacaannya peruqyah ini diikuti oleh jin, Pak. Kenapa? Kadang sok hatinya nggak kuat, Pak. Mentalnya nggak kuat, masih ada rasa takut. Padahal, Pak, yang namanya jin atau setan itu kalau memunculkan menjadi benda padat, maka sejatinya itu adalah jin yang lemah. Tapi kan kita sok kadang takut, Pak. Diweri gendruwo takut, pocongan takut, kuntilanak takut. Kita ngiranya mereka kuat, padahal mereka itu sangat lemah, Pak. Coba bayangkan. Semua makhluk yang berpindah alam dari alam asli kepada alam yang lain, dia nggak akan mungkin betah lama, Pak. Contoh apa? Ikan hidupnya di mana? Air. Begitu dia pindah ke darat, kira-kira butuh energi enggak? Butuh energi dan hidup lama enggak? Enggak bisa hidup lama. Sama binatang darat cemplungin di air. Kita darat ya, kita darat nih, makhluk darat. Coba kalian nyelam di air, kira-kira betah berapa jam itu? Jangan jam. Kalau nggak pakai oksigen, kira-kira betah berapa menit itu kita? Paling 5 menit, 10 menit, habis itu game over. Udah mati kita. Kenapa? Bukan alam kita, Pak. Bukan alam kita. Sama jin itu, setan itu, begitu dia pindah alam dari alam jin ke alam manusia, dia butuh energi yang besar dan dia tidak akan mungkin bertahan lama di alamnya kita ini, Pak. Nggak mungkin bertahan lama. Makanya santai saja. Mereka ini jin yang paling lemah ketika menampakkan menjadi benda padat di alam manusia. Karena berpindah alam. Ini sudah teori yang pakem. Ketika kemudian dia pindah alam, maka tidak mungkin dia bertahan lama. Lama-lama dia akan lemah. Kenapa? Energinya habis. Makanya jin, lihat aja, jin itu kalau kelihatan nampak, nggak mungkin lama, Pak. Habis itu ngilang lagi. Kenapa? Butuh energi yang besar. Dan mereka ini jin yang lemah. Makanya Khalid bin Walid ketika diwerui itu, wah, Khalid kok ditakuti, Pak. Oh, ini panglima perang yang nggak ada takutnya sama sekali. Panglima perang yang tidak pernah kalah. Panglima perang yang pernah mengalahkan musuhnya, pernah mengalahkan pasukan muslimin di perang Uhud kan Khalid bin Walid. Langsung keluarkan pedang, sering tebas kepalanya si jin tadi, Pak. Penggal, langsung mati. Nah ini jamaah,
Kita nggak usah takut sama jin, nggak usah takut sama setan. Wes apapun namanya, kan itu ya, apapun namanya dan dari kerajaan manapun, bahwasanya Allah memilih manusia sebagai khalifah fil ard, di muka bumi ini. Yang dipilih bukan jin, yang dipilih bukan malaikat, tapi yang dipilih adalah manusia. Maka kita ini derajatnya lebih mulia daripada mereka-mereka, dan bahkan derajat kita lebih mulia dari malaikat, apalagi dari jin, syaitan. Yang jelas terkutuk, terlaknat, dan mereka jin kafir ya akan masuk ke dalam neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk mereka. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya, alhamdulillah sudah kita belajar satu metode. Kemudian malam hari ini kita akan belajar metode untuk sakit. Ya, silakan nanti panjenengan punya sakit apa? Ya, asam urat ya peganglah kakinya, asam lambung atau usus peganglah perutnya, atau jantung pegang bagian jantungnya, atau paru-paru asma ya peganglah dadanya, ya. Kemudian vertigo atau apa, peganglah kepalanya, atau migrain atau apa ya, pegang bagian yang sakit. Nah, kalau tidak punya sakit Pak Ustadz, ya kalau tidak punya sakit seperti kemarin saja, pegang dada sama perut. Kalau sakitnya dua Pak Ustadz, ya sudah, kanan pegang satu, yang kiri pegang satunya. Kalau sakitnya pindah-pindah Pak Ustadz, ikuti pindahan itu. Ada yang orang kemarin tadi ya, ada sakit jantung Pak, sakit jantung. Begitu di ruqyah jantungnya, dipegang bagian jantungnya, itu sakitnya pindah pundak Pak. Awalnya pindah samping, akhirnya kemudian apa? Diikutilah sih, pegang bagian yang sakit. Awalnya kan jantung ya, akhirnya pegang bagian yang sakit. Pindah lagi ke pundak, akhirnya pegang bagian pundak. Habis itu hilang sakitnya Pak. Berarti apa? Itu sakit yang ditempel atau ditunggangi, diperparah oleh jin atau syaitan. Jadi ikuti rasa sakitnya, ya ikuti rasa sakitnya kalau dia berpindah-pindah, gitu. Nah kemudian nanti yang kita seperti kemarin ya SOP-nya, ya kalau sendawa lepasin, kalau nangis lepasin, ya kalau kemudian pengen pipis segera izin untuk kemudian segera ke toilet, jangan pipis di sini ya, toilet ya. Kemudian kalau mual muntah lepasin saja. Ya dimuntahkan, dilepasin pokoknya. Begitu jamaah. Ya, kemudian yang kita baca kurang lebih sama dengan kemarin, tetapi ada beberapa tambahan. Lah tambahannya itu nanti nek misalnya panjenengan hafal ya dibaca, nek misalnya ndak hafal ya cukup dengarkan saja. Ya, yang penting panjenengan silahkan jaga, jangan sampai ngantuk, jangan sampai tidur, jangan sampai kemudian bacanya dibatin, jangan, baca ya dibaca. Iya, mulutnya ini buka. Kenapa? Yang berenergi itu getarannya itu nek dibatin belas rauna getarane, Pak. Ya. Makanya yang kemarin teman-teman yang sakit kanker, yang kemudian tumor dan sebagainya, saya sarankan dibaca, jangan dibatin, dibaca. Kenapa? Getarannya itu yang akan menghancurkan sel-selnya itu. Getarannya itu, Pak, yang akan menghancurkan sel-selnya itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silahkan awali dengan nafas perut. Tarik, lepas. Ini untuk relaksasi Pak. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Alhamdulillah. Kemudian kita awali dengan beristighfar. Ya, mohon ampun atas salah dosa yang kita perbuat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Ya Allah, berkumpul kami di sini ya Allah, memohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa yang pernah kita perbuat yang belum kita taubati ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami menyesal ya Allah, dan kami bertekad untuk tidak mengulangi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami, sungguh apabila Engkau tidak mengampuni, tidak memaafkan, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang Maha memaafkan ya Allah, Engkau suka memberikan maaf ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Maafkanlah dosa-dosa kesalahan kami ya Allah di masa lalu yang kami perbuat yang belum kami taubat ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya diterukan ya. Kita berzikir untuk perlindungan dulu. Diterukan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tamma, a'udzu bi kalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, saya akan sampaikan beberapa ayat bahwasanya Quran ini tegas Allah sampaikan bisa menjadi penyembuh, yang ini nanti ayat akan kita baca ketika proses ruqyah. Yang pertama surah Al-Isra ayat ke-82, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai syifa. Syifa itu penyembuh. Syifa itu penyembuh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmatnya bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini tegas Allah sampaikan bahwasanya Quran itu bisa sebagai penyembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka kalau kemudian kita ragu-ragu sama Allah, lantas kepada siapa kita percaya? Artinya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan mungkin keliru dalam firman-Nya dengan kalamnya.
Kalau Allah sudah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin, maka betul dan pasti bahwasanya Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ya surah Yunus ayat ke-57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Bahwasanya telah datang kepadamu perkataan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbmu, yaitu Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an akan bisa menjadi penyembuh. Ya, syifaa'u lima fis sudur, penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian surah Fussilat ayat ke-44, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'u wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai hudaw wa syifa', sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh, ya, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya memang Quran ini bisa sebagai penyembuh. Ya. Maka cobalah, ada enggak ya kira-kira dokter atau profesor gitu yang meneliti ya, ketika orang itu dibaca Al-Quran kira-kira apa yang terjadi, apa yang terjadi dalam tubuhnya gitu, Pak. Nah, itu kalau ada penelitiannya keren ya Pak Izin ya, Masya Allah ya. Jadi orang itu kalau diperdengarkan Al-Quran itu kira-kira apa reaksinya ada dalam tubuh ini. Ini dicek lewat teknologi ini, bisa enggak kira-kira ya? Kalau air sudah jelas. Kalau air sudah ada yang meneliti. Salah satunya adalah Profesor Emoto dari Jepang. Ketika air itu didoakan atau dibacakan Al-Quran, maka partikelnya akan berubah. Sama dengan madu. Ketika dibacakan Al-Quran, maka partikelnya akan berubah. Berkualitas. Maka kita tahu bahwasanya air yang paling terbaik air apa? Zam-zam, Masya Allah. Dan air madu ini dia punya daya serap, ya, dia punya daya serap yang bagus. Maka ketika dibacakan Quran ini, Masya Allah, luar biasa, akan sangat berdampak, berefek baik dalam tubuh kita. Lah itu air, sedangkan dalam diri manusia itu 70% sekian komposisinya adalah air. Dan bahkan awal mula manusia itu dari air mani, ya gitu Pak. Yang sehingga kalau dibacakan Al-Quran itu dahsyat sekali, luar biasa. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah, 3 ayat tadi, surah Al-Isra ayat ke-82, surah Yunus 57, surah Fussilat 44. Tegas jelas Allah sampaikan, kalau kamu sakit, baik itu jasmani ataupun rohanimu, maka bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Nah, pada pagi hari ini ya, pagi ya, malam ya, akan kami ajarkan bagaimana metodenya. Maka nanti silahkan panjenengan ulangi. Kapan Ustaz? Saya sarankan di setiap sepertiga akhir malam. Ini waktu yang mustajab. Kenapa? Allah yang langsung turun ke langit dunia. Siapa yang doa, aku kabulkan. Siapa yang minta, aku beri. Siapa yang tobat, aku ampuni. Itu kata Allah setiap hari di sepertiga akhir malam. Dan ini doa yang paling mustajab. Ruqyah yang paling tokjar itu sepertiga akhir malam. Nah ini jamaah. Oke. Untuk selanjutnya silahkan pegang bagian yang sakit, atau pegang dada dan perutnya kalau tidak punya sakit. Ya, bagian yang sakit, tangan boleh lebih dari satu tempat, ya, tangan kanan pegang satunya, tangan kiri pegang tempat yang lain yang sakit. Mata, pegang matanya ini, Pak. Ya, pegang matanya. Nah, begitu. Atau dadanya, kalau nggak punya sakit ya dada sama perutnya. Nanti kalau yang dada sama perutnya seperti kemarin ya, dibaca sambil diputar tangannya. Yang kanan ke arah kiri, yang kiri ke arah kanan. Itu jangan ditahan reaksinya, apapun reaksinya jangan ditahan. Itu sudah batuk-batuk sudah reaksi, Pak. Masya Allah. Gitu ya. Insya Allah. Maka saya bermohon kepada Allah, yuk kita niatkan bersama-sama, kita bermohon ya Allah, apabila dalam tubuh badan hamba ini ya Allah ada sakit ya Allah, maka sembuhkan ya Allah,
angkat sakitnya ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan, Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Allahu syafi, Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Sembuhkanlah sakit hamba-Mu ini ya Allah, angkat cabut sakitnya ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak kambuh lagi ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Berikan kepada hamba ini sehat walafiat, semoga supaya kemudian bisa beribadah dengan nyaman ya Allah, supaya bisa melakukan ketaatan kepadamu dengan maksimal ya Allah. Ya Allah, apabila dalam badan tubuh hamba ini ya Allah ada gangguan jin, sihir, ain, ataupun dari jin nasab ya Allah, Engkau hilangkan ya Allah, Engkau lepaskan ya Allah, Engkau putuskan perjanjian ya Allah, Engkau hancurkan ya Allah, Engkau binasakan ya Allah. Sembuhkanlah kami ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Allahu syafi ya Allah, wa idza maritu fahuwa yashfin ya Allah, Engkau yang hanya bisa menyembuhkan atas sakit kami ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah. Bismillahi arkikum min kulli syai'in yu'tikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasad. Allahu yashfikum. Bismillahi arkikum. Oke, mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Didudukkan ya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله
min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terus diusapkan, dibuang keluar tangannya, buang keluar tangannya ya. Kemudian ke perut, ditarik ke gigi bawah atau ke perut muntah, lewat muntah, atau kaki didorong sampai ke ujung agak ditekan. Ucapkan sama-sama adhibil ba'sa sambil mengeluarkan adhibil ba'sa. Rabban nas wasfi, tarik keluar, wa antas syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Lagi adhibil ba'sa, agak ditekan, mendorong agak ditekan, adhibil ba'sa. Rabban nas wasfi antas syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Sekali lagi adhibil ba'sa. Rabban nas wasfi antas syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Ya perut tarik ke bismillahirrahmanirrahim. Batalkan bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Itu tadi cara ruqyah, metode ruqyah untuk sakit. Pegang bagian yang sakit kemudian dibacakan. Kalau waktu tadi sepertiga akhir malam, lakukan setiap hari. Juga jangan tinggalkan 3 pagi petang. Yang paling mandi lagi, bacakan Zahrain, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran full, atau setidaknya Al-Baqarah full. Bacakan di sepertiga malam akhir. Panjenengan berarti bangunnya jam kira-kira jam 3 atau jam setengah 4 ya. Kemudian sholat 2 rakaat atau sholat tahajud. Kalau mau sholat tahajud dia bangun jam 3. Kemudian ruqyah, tadi kan Al-Baqarah baru 10 ayat toh, ayat 1-5, ayat kursi 2, setelah ayat kursi 3 ayat terakhir. Al-Baqarah ya 1-5, ayat kursi 2, setelah ayat kursi 3 ayat terakhir. Nah kalau pengen manjur lagi, kalau pengen terjat lagi, bacakan full surah Al-Baqarah. Kemudian surah-surah yang lainnya sama. Gitu ya, itu caranya, metodenya. Memang sedikit yang bahkan tidak ada yang reaksi muntah. Kenapa? Karena memang ini untuk yang sakit. Beda kalau yang pertama toh. Kalau yang pertama memang tujuannya untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam sakit kita atau yang ada di badan kita. Maka reaksinya ada yang nangis, ada yang muntah, ada yang sendawa. Tapi kalau ini memang tugasnya atau tujuannya untuk menyembuhkan sakit. Nah, begitulah bedanya seperti itu. Apa yang dirasakan? Nyeri, mana yang nyeri? Kaki, sakit apa? Kram. Oh, kamu? Perut, sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Kamu masih? Sudah sembuh. Alhamdulillah. Tadi kram, nyeri, sekarang sembuh. Kamu? Tangan, kenapa tangannya? Abu, kenapa abu? Oh iya, rutin ya, nanti terus gitu ya. Udah sembuh belum? Belum kan? Oh abunya udah masih abu? Itu masih. Kamu asma sudah enakan? Sudah ringan? Masih suka asma?
biasanya ada pemicunya, kalau asma ya, kambuh-kambuhnya ada. Kamu apa yang dirasakan tadi? Pegel, masih pegel enggak? Jangan takut loh ya, tanya. Masih pegel enggak? Jujur loh. Sudah enggak? Alhamdulillah. Ya? Rasakan apa? Sudah enggak? Punya sakit apa? Tidak ada. Alhamdulillah. Kamu? Saya semua sakit apa? Sakit hati. Sama siapa? Oh, bapak ibu. Sakit apa? Sudah sembuh atau belum? Sudah sembuh belum? Oh, kalau amandel belum ya. Lihat coba amandel ya. Wah, agak dana. Oh, ya. Kamu suka minum es atau apa? Ciki-cikian biasanya. Pak kameramen aman ya? Sudah? Apa? Sudah padam. Oh, masya Allah. Tinggal dengur. Sudah berkurang atau masih sakit? Oh iya, berkurang ya. Ya? Aman ya? Insya Allah. Jadi gerak ke sini besar. Gimana? Gerak? Tidak sakitnya. Punya sakit apa? Coba sekarang pengen bisa aja. Segera di pipis itu keluar. Segera di pipis dikeluarkan. Itu proses pengeluaran. Kalau yang mau pipis segera. Aman? Wah, langsung ya. Wah, ya. Ibu ibu? Leher. Kenapa leher? Sakit kemana? Tadi di sini. Pindah. Masih sampai sekarang? Oh iya, insya Allah. Habis sisa kalau longgar nanti saya rupiah, ya. Jadi kan, Bu kameramen, awalnya merinding terus kesemutan. Sekarang sudah atau masih? Mulai lagi. Tadi sudah mulai menghilang. Alhamdulillah. Jadi kan, aman? Jadi kan, aman? Alhamdulillah aman. Nanti habis sisa ya. Kalau ada longgar kita tuntasin insyaallah. Kemarin kata Bunda Rusika tadi kan pas sholat masih manual ya. Yang pertama dulu ya, coba nanti kita tuntasin, kita cek lagi. Oke, alhamdulillah rasa sakit-sakit sudah hilang, ya sudah mulai berkurang, mereda, pandangannya sudah mulai terang, padang, ya alhamdulillah. Bismillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan plastiknya jangan dikembalikan ya, dibawa dulu, nanti kita habis sholat isya kita cek lagi. Ya gitu, alhamdulillah, subhanallah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.